Perkenalkan, saya Fitri Agistiani dari kelompok 5, mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa, Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Saya ditemani dengan teman saya yaitu Rizka Indah Pratiwi dan Muhammad Aliuddin. Ingin memaparkan tentang komunikasi dan masalah sosial. Yang pertama, ada pengaruh tayangan mistik dalam sebuah masalah komunikasi dan suatu masalah sosial. Jadi masalah-masalah sosial yang ada di media massa ini secara umum di masyarakat ada dua nilai yang berkembang. Yang pertama nilai kemanusiaan dan yang kedua nilai kehewanan. Media massa yang sesungguhnya itu merefleksikan sebagai institusi edukasi masyarakat dengan mengembangkan dua nilai tersebut, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai kehewanan. Padahal masyarakat yang ada berkeinginan hanya nilai kemanusiaan saja yang dikembangkan di media massa. Terus tapi kita masih bingung nih, nilai kehewanan itu apa sih? Nah, jadi contoh untuk nilai-nilai kehewanan itu ada hedonisme, sekularisme, kekerasan, dan juga hal-hal mistik itu juga termasuk dalam nilai-nilai kehewanan. Berikut juga ada beberapa contoh nih tayangan yang marak terutama ditayangkan di televisi Indonesia, tayangan mistik dan tahayul yang berkembang di tahun 2000-an. Tayangan mistik dan tahayul hanya menjadi tayangan pemberitaan, namun seiring berjalannya waktu tayangan ini menjadi tayangan sinetron dan bahkan dikemas sebagai tayangan yang berbasis keagamaan gitu. Terlepas dari kontroversi mengenai tayangan ini, di sisi lain juga tayangan tentang hal-hal mistik dan tahayul ini menyedot banyak perhatian karena pada dasarnya masyarakat Indonesia itu lebih senang dengan tayangan-tayangan tradisional dan menyukai informasi-informasi tahayul dan mistisme sebagai bagian konstruksi besar pengetahuan mereka tentang kebiasaan masyarakat menonton tayangan mistik merupakan cara lain yang dilakukan oleh masyarakat selama ini meneruskan kebiasaan menelusuri dunia mistik yang dilakukan dengan cara lain untuk menjelajahi dunia seperti pergi ke perdukunan, mendengar tuturan-tuturan cerita mistik dari seseorang, membaca buku-buku cerita horor, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kebiasaan menonton tayangan mistik ini merupakan sebuah petualangan batin seseorang, tetapi juga sebuah budaya masyarakat yang dilakukan di hampir seluruh masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bisa jadi kebiasaan menjelajahi dunia mistik ini dilakukan bukan sebagai salah satu hiburan semata, namun memperdayakan budaya mereka, kepercayaan, atau bahkan cara bersikap dan berperilaku gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh televisi dengan menayangkan film-film mistik, horor, dan sebagainya itu sebuah refleksi sosiologis yang digambarkan sebagaimana fenomena itu hidup dan kognitif di berbagai masyarakat. Artinya tayangan-tayangan mistik itu adalah sebuah yang dibutuhkan oleh masyarakat, suatu budaya, tradisi yang juga dialami masyarakat sebagai bentuk petualangan untuk menjawab misteri-misteri yang menjadi problematika batin gitu ya. Tapi juga di sisi lain ada efek buruknya. Selain berdampak pada kerusakan kognitif masyarakat, terutama anak-anak, samping yang dikhawatirkan tumbuh dan beredar di masyarakat itu yaitu penyakit hati, yang mana penyakit hati ini menjadi masalah sosial yang ada di masyarakat. Namun secara ilmiah tidak ada hubungan konstan antara sikap dan perilaku. Namun tayangan mistis dan tahayul yang ada di media massa itu dikhawatirkan mempengaruhi perilaku masyarakat dengan perilaku-perilaku buruk yang ada pada tayangan-tayangan tersebut. Terus saya lanjut di materi yang kedua, yaitu pengaruh tayangan kekerasan dalam sebuah masalah komunikasi dan suatu masalah sosial. Pada zaman ini, industrialisasi itu tidak hanya memproduksi barang dan jasa, tetapi juga ia memproduksi sistem penandaan yang simbolik. Contohnya, produksi perusahaan memproduksi artis ataupun perusahaan-perusahaan media massa. Nah, menyoal media massa ini
menyoal dalam media massa ini, khususnya televisi, sebagai saluran yang relatif dapat diakses oleh semua kalangan, maka saluran ini memiliki kecenderungan besar dalam mempengaruhi aspek kognitif, efektif, dan konatif dari halayaknya. Berbagai kategori program televisi dapat kita sebutkan, yaitu film televisi serial, film layar lebar, komedi, terus juga reality show, hiburan tradisional, acara-acara musik ataupun talk show, berita, dokumenter, serta iklan. Nah, dapat dikatakan hampir seluruh program layar kaca tersebut menyisipkan isu berupa kekerasan dan sadisme. Sekularisme, dan pornografi, pelecehan kelompok minoritas, dan pelecehan norma kesusilaan, serta pelecehan agama, mistik, ataupun supranatural. Nah, tayangan kekerasan dan sadisme ini dalam program movie ataupun film, serial kerap kita jumpai dengan adegan yang menampilkan kekerasan fisik ataupun non-fisik. Bentuk kekerasan yang pertama dapat berupa adegan perkelahian yang diakhiri dengan kemenangan satu pihak saja dan kematian di pihak lain, sedangkan penayangan kekerasan non-fisiknya itu ditampakkan pada berbagai bentuk kata-kata, makian, atau kasar yang banyak muncul di acara-acara komedi nih. Contohnya itu pada program dokumenter dapat kita amati dengan adegan sadisme yang muncul manakala kamera mengarahkan pada gambar korban ataupun mayat manusia dan hewan yang terkena bencana atau alam atau musibah. Ada bentuk berita, misalnya kita bisa melihat proses eksekusi narapidana atau terpidana mati yang tengah meregang nyawa oleh suntikan mati atau sengatan listrik. Terus juga tayangan sadisme lainnya pada peliputan secara langsung oleh media yang menangkap gambar pembentukan aksi terorisme. Terus juga tayangan media elektronik kita umumnya mengambil genre atau adegan kekerasan dan sadisme, tayangan sekularisme, dan pornografi. Serta selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Indah. Baik, berikutnya yaitu pengaruh tayangan pornografi dalam sebuah masalah komunikasi dan suatu masalah sosial. Tayangan seksualitas dan pornografi merupakan informasi seks yang menjadi porsi yang senantiasa kaya untuk ditampilkan, sebab memuat nilai jual yang sangat tinggi. Semisal, pasangan remaja yang melakukan hubungan seksual di dalam bilik warung internet atau yang kita kenal sebagai warnet yang tertangkap kamera CCTV. Kemudian adanya peristiwa arak-arakan pasangan kumpul kebo di suatu kampung yang diliput media elektronik dan dapat dinikmati dengan mengunggah di YouTube. Kemudian majalah dewasa atau iklan-iklan film selalu memperlihatkan postur perempuan dengan tampilan tubuh memperlihatkan aurat sebagai daya tarik yang dapat diakui untuk menjaring konsumen untuk membeli atau melihat tayangan tersebut. Lalu pornografi atau tindakan pencabulan memiliki varian konsep berupa porno teks, porno suara, porno aksi yang kesemuanya dapat menjadi sajian dalam satu media dan kita bisa menyebutnya sebagai porno media. Lalu media menciptakan realitas porno-porno melalui teks-teks porno pada media cetak, film-film porno melalui media online, kemudian adanya cerita-cerita cabul yang tayang lewat radio atau iklan di televisi yang mengumbar suara-suara bernuansa porno. Nah, hal ini telah menguatkan asumsi kita tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh media massa dalam sebuah masalah komunikasi dan suatu masalah sosial, terutama yang mengandung materi pornografi terhadap perilaku remaja. Lalu,
Usia remaja yang merupakan usia labil, di mana dalam rentang usia tersebut remaja mulai mencari dan membentuk karakternya atau mencari jati dirinya sendiri. Media massa merupakan salah satu sumber yang dijadikan referensi untuk mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran bagi remaja. Sayangnya, konten media massa banyak sekali mengandung pesan-pesan kehidupan seksual. Nah, seperti gaya kehidupan seks, sehingga perlahan dapat membentuk remaja menjadi pribadi yang terobsesi secara seksual. Itu sekilas tentang pornografi melalui tayangan televisi. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh tayangan penyalahgunaan narkoba dalam masalah komunikasi maupun dalam suatu masalah sosial. Nah, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lapas atau lembaga pemasyarakatan yang seperti kita ketahui disebabkan oleh kasus narkoba. Nah, berita kriminal di media massa, baik media cetak, media elektronik, dipenuhi dengan berita yaitu penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, tayangan penyalahgunaan narkoba di televisi sangatlah membantu lembaga sosial atau pemerintah sekalipun dalam menjalani edukasinya dengan menampilkan dampak dari penyalahgunaan narkoba, mulai dari dehidrasi, adanya halusinasi, hilangnya kesadaran, penyakit kardiovaskular, masalah pernapasan, adanya kerusakan ginjal, penyakit hati, efek pada otak, resiko penyakit menular, adanya efek hormonal hingga menyebabkan kematian, dapat sedikit menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kehidupan masyarakat. Nah, penyalahgunaan narkoba ini juga harus selalu ditayangkan di televisi agar dapat menurunkan tingkat dari angka penyalahgunaan narkoba tersebut. Sekian, terima kasih. 5. Pengaruhnya tayangan perusahaan fasilitas umum dalam sebuah masalah komunikasi dan suatu masalah sosial. Penegakan hukum dan perusahaan fasilitas umum oleh demonstran dalam penolakan pengesahan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fasilitas umum adalah instrumen fisik yang digunakan pemerintah untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, setara, jembatan, penyeberangan. Sarana yang disediakan adalah sebagai sarana pengunjung yang bertujuan menyajikan kemudahan bagi masyarakat sehingga wajib dipelihara dengan baik. Dalam segala kegiatan suatu sisi apapun memiliki sifat sebab akibat berkaitan. Sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini, Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal-hal yang diperuntukkan dalam ketentuan pidana harus berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang disebut asas legalitas. Pidana adalah penderitaan rencana dibebankan kepada orang yang melakukan kegiatan yang memenuhi ketentuan perbuatan dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang-undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan terkait Muladi dan Arif 2005. 6. Tayangan perjudian online sangat berpengaruh dalam suatu komunikasi massa dan mengapa sangat berpengaruh terhadap suatu masalah sosial. Judi biasa dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain atau judi yang real. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan banyak perjudian yang dilakukan secara online, perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat
permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi bisa membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak negatif internet adalah judi online. Tayangan judi online di televisi maupun iklan di handphone gangguan memiliki dampak besar bagi sebagian masyarakat, terutama remaja. Ia akan memiliki ketertarikan untuk memulai hal baru, apalagi mendapatkan kekayaan secara instan. Maka mereka berpikir bahwa situs judi online yang tayang oleh televisi maupun handphone genggam dapat membawa kekayaan terus mengalir dan deras. Maka tidak heran jika banyak orang yang jatuh miskin karena aplikasi ini.